Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami serahkan semua hidup kami Tuhan. Mari Engkau ambil alih, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Buka hati untuk jalanmu, amin. Berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, amin. Hatiku menyembah, pujaanmu berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami pada kesempatan pagi hari ini untuk menerima bagian daripada apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami, firman-Mu Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, sebelum kami masuk jauh dalam jam pemberitaan ini, hati kami yang sudah terbuka ini, kami mohon Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Roh Kudus berkuasa atas setiap kami, sehingga pada pagi hari ini setiap benih-benih yang akan ditaburkan, firman Allah yang akan disampaikan kepada kami, itu boleh menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Bukan ditabur di tanah yang di pinggir jalan, bukan ditabur di tanah yang berbatu-batu, bukan di tanah yang penuh dengan semak duri, tetapi biarlah itu jatuh di tanah yang baik. Itulah hati kami semua yang ada pada kesempatan ini. Roh Kudus, hikmat-Mu, kuasa-Mu dicurahkan atas kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Hati kami siap untuk dengar firman dari awal pertengahan jam pemberitaan. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati bersama katakan amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Baik, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memperhatikan satu tema yang berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan penampakan yang terjadi setelah peristiwa itu. Karena kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan diri kurang lebih selama, bukan kurang lebih ya, pas 40 hari Dia menampakkan diri
dan setelah itu baru dia naik ke sorga. Dan saudara yang diberkati Tuhan, di dalam menampakkan diri itu ada banyak peristiwa, kisah-kisah di dalam penampakan itu yang memberi arti, memberi makna buat setiap kita yang membaca bagian-bagian kisah tentang penampakan Yesus kepada para murid-muridnya. Dan saudara, pada kesempatan diberkati ini saya ingin menyoroti salah satu dari sejumlah kisah penampakan yang terjadi pada waktu itu di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35 ya. Tetapi saya mau kita perhatikan sampai ayat 34 saja nanti. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan Lukas 24 ayat 13 ini sampai dengan 35, itu perikopnya tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Di antaranya salah satunya disebut namanya, yaitu Kleopas. Yang satu tidak tahu namanya siapa, tetapi yang pasti ada dua orang yang menuju ke Emmaus setelah peristiwa kebangkitan itu, dan salah satunya adalah Kleopas. Nah saudara, karena itulah tema khotbah pada kesempatan hari ini saya sebut dengan perjalanan yang mengubahkan. Dari kisah dua orang yang berjalan ke Emmaus ini, Yesus menampakkan diri. Dan kemudian di dalam kisah ini juga kita menemukan bahwa akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mengalami pemulihan. Mereka mengalami bagaimana Yesus mengubahkan hidup mereka ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian-bagian teks firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita menemukan ada banyak kisah tentang perjalanan-perjalanan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saudara, dan waktu mereka melakukan perjalanan-perjalanan itu, menariknya dalam perjalanan-perjalanan itu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga mereka kemudian mengalami lawatan, mengalami jamahan, mengalami bagaimana kuasa Tuhan itu mengubahkan hidup mereka. Misalnya Yakub, waktu dia lari keluar dari rumah orang tuanya karena pertikaian dengan Esau, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan dia mulai berjalan terus, akhirnya sampai ke suatu tempat di mana dia menyeberangkan, saudara, dia minta supaya istri dan anak-anaknya semuanya tetap ada di tempat itu, dan kemudian dia bergumul. Dan di tempat itulah kemudian dikenal dengan tempat yang disebut dengan Peniel, di mana Allah bergulat atau berjumpa dengan Yakub. Dan di saat itu juga terjadi perubahan hidup, karena Yakub tidak lagi disebut Yakub tetapi disebut Israel, yang akhirnya melahirkan suku yang besar, bangsa yang besar, yang mana lewat bangsa itu lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah lain juga kita temukan di dalam perjalanan seorang yang bernama Saulus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dia sedang berjalan menuju ke jalan Damsyik, ke Damsyik lewat jalan yang disebut dengan jalan lurus. Tetapi di tengah perjalanan itu, akhirnya juga Yesus menyatakan dirinya kepada si Saulus itu. Dan akhirnya Saulus itu rebah, lalu melihat cahaya yang terang itu, dan dari dalam cahaya itu keluarlah suara yang mengatakan, "Aku yang engkau aniaya." Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjumpaan itu mengubahkan Saulus, sehingga Saulus pun menjadi seorang rasul yang hebat, rasul yang dipakai Tuhan, dan rasul yang boleh dikatakan adalah rasul penulis terbesar di dalam Alkitab, yang hari ini terus kita pelajari bagian-bagian dari tulisannya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga yang kita temukan di dalam Lukas 24. Mereka sedang berjalan keluar dari Yerusalem.
Mereka tinggalkan Yerusalem pada waktu di mana Kristus sudah bangkit. Berita tentang kebangkitan itu sedang marak dibicarakan di sekitaran Yerusalem. Di saat itulah kedua orang ini yang disebut dengan Kleopas dan temannya lari keluar dari Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan diberkati ini, dari kisah ini, saudara, kita mau belajar tentang tema ini, perjalanan yang mengubahkan. Nah, kalau kita memperhatikan bagian kebenaran-kebenaran di dalam Lukas pasal 24 ini, ayat 1 sampai ayat 13 sampai dengan ayat 34, ini merupakan gambaran atau apa ya? Salah satu contoh bahwa memang dalam hidup ini yang namanya perjalanan itu tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan, ya saudara. Jadi setiap orang itu punya pergumulan. Setiap orang itu punya berbagai macam masalah, persoalan yang dihadapi di dalam perjalanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan Yakub jalan karena berkelahi dengan Esau. Itu masalah, ya. Lalu ini dua orang keluar dari Emmaus karena memang mereka dalam keadaan putus asa, segala macam hal sudah terjadi di Yerusalem, dan itu membuat mereka juga akhirnya tinggalkan Yerusalem. Saudara, lalu kemudian Saulus juga begitu. Ya saudara, dia ada di dalam kebencian yang tak dapat surut untuk membunuh orang-orang Kristen. Itu masalah. Nah saudara, namun syukur bahwa kisah-kisah yang kita baca ini, di tengah perjalanan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di tengah perjalanan Yesus datang. Di tengah perjalanan Yesus menyatakan diri. Jadi saya ulangi lagi, saudara. Jadi kalau bicara soal perjalanan hidup, itu tidak ada satu manusia yang lolos dari yang namanya pergumulan, ya. Jadi setiap hidup ini pasti ada yang namanya masalah. Itu fakta. Itu bagian dari pergumulan, dan Alkitab memang ngomong dengan jelas. Perhatikan ayat ini, Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca teks ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Jadi bukankah dikatakan manusia harus bergumul di bumi? Itu ayat jelas. Saya menggarisbawahi kalimat itu. Ini menjadi penekanan, saudara, bahwa tidak ada satu manusia dalam perjalanan hidupnya dia tidak mengalami pergumulan. Dia tidak mengalami yang namanya masalah. Dan kita menemukan di dalam kasus ini, Lukas 24, memang ada masalah yang terjadi dalam perjalanan itu. Di ayat 17, Lukas pasal 24. Perhatikan, dibacakan. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, kata muka muram di sana itu menunjukkan ada masalah. Tidak ada orang tiba-tiba muka berubah jadi muram. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kata muka muram ini lebih tepatnya dia dalam keadaan sedih, duka cita, murung. Saudara, dari bahasa asli Alkitab yang namanya skutropos. Skutropos itu artinya dia dalam keadaan sedih, duka cita, murung. Ya, karena peristiwa kebangkitan Yesus itu menjadi sesuatu polemik yang terjadi di Yerusalem. Ada yang bilang depu mayat dicuri, ada yang bilang bangkit, ada yang bilang sudah hilang dari kubur. Jadi ini membuat dua orang ini, Kleopas dan temannya, mengalami keadaan duka cita, murung. Belum lagi ditambah mereka berpikir bahwa selama ini ikut Yesus, selama ini nikmati perjalanan bersama Yesus, alami mujizat, alami pertolongan. Loh, sekarang Yesus sudah tidak ada. Mereka rasa sedih, mereka rasa kehilangan, mereka rasa ada duka cita yang mendalam. Mereka murung. Jadi perjalanan menuju ke Emmaus ini, boleh saya katakan mereka mau cari pengharapan, mereka mau obati luka
duka kesedihan mereka. Mereka mau supaya lenyap itu duka cita, karena saudara mereka sedang ada dalam keadaan seperti itu. Ini persoalan yang dialami oleh dua orang tersebut. Saudara, bukan hanya itu, di bagian berikutnya lagi dikatakan bahwa mereka tidak dapat mengenal Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, jadi mereka tidak dapat mengenal Yesus. Saudara, di ayat 25 lagi mengatakan bahwa mereka jadi bodoh, lamban hati mereka, sehingga mereka tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi selain mereka ada dalam duka cita yang mendalam karena masalah yang sedang dihadapi, di mana Yesus hilang, Yesus tiba-tiba tidak ada, Yesus seolah-olah tidak bangkit bagi mereka berdua. Lebih daripada itu, mereka sudah mulai bodoh. Mereka mulai tidak lagi percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan, apa yang disampaikan oleh para nabi. Ini artinya bahwa mereka bukan hanya mengalami soal jiwa mereka, soal jasmani mereka yang sedang menghadapi persoalan, tapi lebih daripada itu, rohani mereka juga sedang mengalami kekeringan. Rohani mereka juga sedang mengalami keadaan hampa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini peristiwa yang juga menjadi realita dalam hidup saudara dan saya. Keadaan dua orang ini seringkali menjadikan gambaran perjalanan hidup kita. Ya. Kalau kita alami masalah terlalu banyak, kita juga sedih, duka cita, muka murung, saudara, makan tak enak, tidur tak nyenyak, pokoknya sone mengenakan, saudara. Tapi lebih parah dari itu, kalau kita sudah sedih, kita sudah duka cita, kita sudah punya banyak tekanan di dalam hidup, kita pun rohani juga lama-lama jadi kering. Saudara yang diberkati Tuhan, jujur, kadang-kala kita mengalami doa juga kayaknya tidak nyambung, ya, saudara. Saudara menyanyi juga rasa kehadiran Tuhan tuh sone ada. Pokoknya keadaan itu membuat kita seolah-olah tidak percaya lagi dengan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Yesus sampaikan kepada kita, khotbah-khotbah yang diberitakan kepada kita. Itu juga bisa membuat kita lupa semua karena persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi berita menariknya, good news, kabar baiknya adalah di tengah perjalanan situasi demikian, ada Tuhan yang bersama kita. Ada amin? Ada amin? Ini berita yang menarik, saudara. Ya. Saya ulang lagi, itu realita kehidupan. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, lalu saudara mulai muka murung, saudara mulai sedih, saudara mulai alami duka cita karena berbagai macam tekanan, saudaraku, bahkan sekali lagi doa juga sudah tidak enak, menyanyi justru mau, saudara, ibadat juga akhirnya jadi rasa kosong, kering. Nah itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, itu gambaran hidup kita. Tetapi saya mau tekankan hari ini, situasi seperti itu pun Tuhan ada bersama saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik dulu. Inilah kebangkitan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka tidak mungkin Dia ada bersama dengan mereka. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka saudara terkasih dalam Tuhan, mereka ada dalam masalah yang begitu berat, kekeringan rohani, siapa yang mau tolong? Tidak ada satu manusia pun yang bisa memberi pertolongan. Petrus, tidak bisa diharapkan. Saudara Yohanes, tidak bisa diharapkan. Toh mereka urus diri mereka masing-masing. Mereka juga kembali lagi kepada pekerjaan semula, menjadi nelayan. Tetapi saya ulang, karena Yesus bangkit, masalah yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Ada Kristus yang bersama-sama dengan saudara dan saya. Ada amin? Makanya Paulus pernah berkata begini, teks ayat ini minta tolong dibaca, 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17. Tolong dibacakan buat kita, 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kita punya kepercayaan. Karena apa? Waktu kita dalam masalah, siapa mau tolong kita? Waktu kita dalam kesulitan, waktu kita kering rohani, waktu kita semacam saudara mulai rasa hampa, kosong,
siapa mau tolong kita? Karena Yesus tidak bangkit. Tetapi firman Allah mengatakan Yesus bangkit, dan kalau dia bangkit itu artinya dia tidak tinggalkan saudara dan saya. Dia tetap ada bersama dengan kita dalam segala situasi kehidupan. Amin. Ayat 17 silakan dibacakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, satu, saudaraku, kita tidak punya pengharapan, karena siapa mau tolong kita di dalam masalah. Yang kedua, saudaraku, kita akan alami yang namanya kematian kekal. Karena kalau dosa itu mulai bertambah di dalam hidup kita, tidak ada pemberesan, tidak ada yang menyelesaikan, tidak ada yang sudah melepaskan kita, maka ujungnya pasti binasa. Tetapi kita bersyukur di dalam Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan kita. Alkitab berkata, saudara yang diberkati, sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Loh saudaraku yang diberkati Tuhan, yang sudah bulu yang sudah terkulai tidak akan dipatahkan, tetapi Dia akan bangkitkan, Dia akan nyalakan, Dia akan segarkan kembali. Karena Dia Allah yang bangkit bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penting adalah begini. Kita sudah tahu Tuhan bangkit ya. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita dalam segala situasi kehidupan. Tetapi adakah kita menyadari akan kehadirannya di dalam hidup kita? Lukas 24 ayat 15 mengatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi ini ayat jelas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memang datang, Yesus mendekati kita, Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Nah saudara, ketika Kristus hadir, ketika Kristus menyatakan dirinya untuk ada bersama-sama dengan saudara, bagaimana respon kita? Itu menjadi penting. Dengan kehadiran Yesus, bagaimana tanggapan kita? Bagaimana saudaraku action kita yang melihat Yesus ada di tengah-tengah kita? Ini menjadi penting untuk kita mengalami pemulihan di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan masalah. Untuk kita bisa mengalami, saudaraku, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Itu butuh respon terhadap kehadiran Tuhan. Masalah suberat lai, sukering rohani lai, Yesus ada, botong kasih diam Yesus. Yesus datang, botong sontoy. Yesus datang, botong tolak. Yesus datang, botong sone mau respon. Nah ini saudara terkasih dalam Tuhan yang rugi kita. Karena kita pasti akan tambah parah. Itu masalah akan menekan botong pung hidup, botong pung kekeringan dengan Tuhan. Itu akan tambah ngeri. Dan akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita bisa mengalami keterpurukan di dalam hidup kita. Karena kita tidak meresponi tentang kehadiran Yesus. Dan Yesus tidak menghendaki itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia menghendaki kita respon Dia. Karena itu Dia bukan hanya datang diam, tapi Dia kemudian berkata-kata, Dia bercakap-cakap, Dia ambil alih pembicaraan. Dia rindu mereka segera meresponi Dia. Ya, supaya kita mengalami ada pemulihan, ada perubahan, ada berkat, sekalipun di tengah masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun di tengah tantangan, sekalipun di tengah kesulitan, duka cita, muka muram, kering rohani. Tapi kalau kita respon Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan, bukan? Bukankah kita selalu mengatakan Dia sanggup, Dia sanggup. Kita juga mengatakan Dia besar, Dia besar. Memang betul, Dia El Shaddai, memang betul. Tetapi bagaimana respon saudara dan saya, itu menjadi penting. Nah, hari ini kita akan belajar respon dari kedua orang ini menjadi pelajaran buat kita sekalian. Apa respon terhadap kehadiran Yesus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat teks Lukas 24 ayat 25. Bersama jemaat kita baca ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kamu orang bodoh, saya garis bawah itu. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya mau tanya kepada kita semua ini, minta tolong dijawab. Saudara, waktu Yesus bilang kamu orang bodoh, dong su kenal Yesus kok belum? Belum. Jadi dong tidak tahu ini siapa laki-laki yang datang, dong son tahu. Karena ayat 17 bilang itu, bahwa mereka ada sesuatu yang menutupi dong mata. Jadi dong son tahu ini siapa dia. Tiba-tiba dia lalu bicara begini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saya mau tanya kepada saudara, kalau tiba-tiba saudara jalan-jalan, lalu ada satu orang datang, Anda tidak kenal dia dari mana, lalu dia bilang tiba-tiba, weh bodoh, lu pung hati pung lamban lai, lu son percaya segala sesuatu. Kira-kira saudara pun respon karena mana? Itu bakal lain memang. Itu kita bakal lain memang, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kadangkala saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita susah sekali mencerna, menanggapi kata-kata orang. Kita lebih suka, saudaraku, merespon kata-kata orang. Saya ulang kalimat ini, saudara perhatikan. Kadangkala kita ini gampang sekali tidak mau mencerna, tidak mau menanggapi sesuatu yang orang bicarakan, tapi kita lebih gampang merespon. Saya mau bedakan dengan menanggapi atau saudaraku meneliti dengan merespon seorang orang punya pembicaraan. Kalau orang merespon itu seperti yang tadi saya tanya kepada saudara, kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya. Responnya adalah langsung emosi, responnya marah, responnya adalah saudaraku, pokoknya kenapa lu bilang beta bodoh? Saudara, itu pasti. Tetapi kalau orang menanggapi, dia tidak langsung, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ambil tindakan-tindakan yang seperti tadi saya contohkan. Dia akan lebih dulu mencerna. Kenapa kok dia omong beta bodoh? Kenapa kok dia omong beta lamban hati? Kenapa kok dia bilang beta sone percaya segala sesuatu? Itu orang yang mencerna. Itu orang yang tanggap perkataan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau mengalami perubahan dari Tuhan, saya mau sampaikan kalimat ini menjadi penting dalam teks ini. Saudara, jangan gampang respon kata-kata, tetapi coba saudara mulai menanggapi, memahami kata-kata orang. Ini adalah reaksi yang paling benar, sikap yang paling benar ketika saudaraku ada bahasa yang datang kepada kita, meskipun dalam tanda kutip itu bahasa itu menyakitkan. Lihat ini kata bodoh ini punya arti. Dipakai kata anoetos. Coba sebut 1, 2, 3. Anoetos. Itu artinya tidak paham, tidak bijaksana, konyol. Dengan kata lain, Yesus bilang begini, hai kamu orang tidak bijaksana, hai kamu orang konyol, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Jadi Tuhan ngomong begitu sama mereka. Saudara terkasih di dalam Tuhan, selain Tuhan bilang konyol, tidak paham, tidak bijak, bodoh, anoetos, Tuhan juga bilang begini, bradus. Bradus itu kata lamban. Bradus artinya lu terlalu slow, lu mulai bosan. Stupid, ini stupid itu bodok juga arti dalam bahasa Inggris, tetapi itu bodok yang karena mana? Bodok ungkaka. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi sulambat, subradus, sumulai bosan, dong jadi orang yang slow dalam hidup rohani, susah menyala-menyala, bodok terlalu, tidak paham, konyol, bijaksana. Tuhan omong begitu sama mereka di dalam ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dengar baik-baik. Dua orang ini pernah tanggapi, respon dengan perasaan mereka. Mereka dua kemudian tidak bilang begini, hei laki-laki gila.
Lu kalau sudah ada kerjaan pulang, kopi cari kayu, kopi bikin apa, kopi bikin dulu kerjaan selalu jangan urus potong dua. Kalau ini orang dua responnya negatif, saudara. Tetapi ketika ini kata-kata datang, dong dua diam sah, dong dua pasrah, dong dua terima, dong dua saudara kau diberkati. Kalau saya tambah ini kata buka hati untuk itu perkataan. Saya ulang, padahal ini mereka tidak tahu siapa dia yang berdiri. Mereka belum tahu ini Yesus kok, ini laki-laki dari mana, dong tidak tahu. Tetapi ini perkataan yang disampaikan, bilang kotong slow, kotong mulai bosan, kotong bodoh, kotong konyol, kotong tidak paham. Ini memang perkataan benar, ini memang realita yang saya dan saudara Kleopas sedang alami. Dua orang itu kalau tanggapi, paling tidak demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bagikan buat kita. Ini respon yang tepat terhadap kehadiran Yesus. Apalagi kita ini sudah tahu Yesus sudah bangkit. Kalau dong dulu kan dong sudah tahu Yesus itu bangkit atau tidak. Nah kita ini kan merayakan kebangkitan penampakan. Sudah sering saudara terkasih dalam Tuhan. Nah kita juga harus memahami tentang peristiwa ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah dalam hidup ini saudara, terkadang Tuhan memakai banyak orang untuk bisa menegur hidup kita. Terkadang Tuhan memakai hamba Tuhan, terkadang Tuhan pakai tetangga, terkadang Tuhan pakai teman sekerja, terkadang Tuhan pakai orang di dalam gereja, terkadang Tuhan pakai suami kita, terkadang Tuhan pakai istri, terkadang Tuhan pakai sudah anak-anak, orang tua untuk bicara tegas, tegur kita dengan keras. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, respon saudara bagaimana? Respon saya dan saudara bagaimana? Emosi, respon saudara dan saya menganggap bahwa dia terlalu dikte beta, dia omong beta kurang ajar, dia omong beta konyol, dia omong beta bodoh. Kalau Anda jadi Kristen yang demikian, dengar baik-baik, hidupmu tidak akan pernah berubah. Engkau akan ada di bawah terus, dan engkau akan kering terus sampai selama-lamanya. Tapi kalau engkau rela ditegur dengan keras, sekalipun kata-kata itu terkadang tidak bisa engkau terima, tetapi itu akan mengubahkan hidupmu menjadi lebih baik. Amin. Amin. Jadi Kristen yang begini, kita ini kan anak, saudara. Kita pun Bapa dan kita pun doa itu jelas, Bapa kami di sorga. Bapa mana sontogor depu anak? Bapa mana yang kasbiar depu anak? Saya selalu omong ini ayat Ibrani itu kan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Petrus. Suratan 1 Petrus. Kita ini ditegur karena kita ini anak, bukan anak-anak gampangan. Nah kadang-kadang kita usah mau dengar orang pun teguran. Apalagi kalau kata-katanya model kayak tadi yang Yesus omong, bodoh. Apalagi itu kalau Pak Pendeta yang ngomong, itu dah akan bilang, pendeta apa tidak rohani? Dia pun kata-kata saja, bodoh. Makanya baca Alkitab supaya tahu lebih banyak. Jangan gampang tanggapi respon tanpa meneliti dengan baik kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan saya mau bilang, kalau tiba-tiba istri kita juga ngomong kita bodoh, jangan cepat emosi. Jangan sampai kita memang mulai bodoh. Ya toh, siapa tahu mama tiba-tiba omong sama bapak kayak mulai bodoh kok kan aku bilang bodoh. Dulu tuh kan bapak yang aku tong pi gereja, masa sekarang bapak kayak suka malas, bapak sudah mulai bodoh Anda mesti terima kasih mak suka ingat beta. Itu teguran keras, saudara yang terkasih. Mungkin kadang-kadang orang-orang yang kita anggap bukan siapa-siapa, tapi dia omong kita, Pak Pendeta kayak mulai bodoh kenapa kalau bilang bodoh? Kok Pak Pendeta susahnya mulai setia pelayanan, Pak Pendeta mulai bodoh nih. Sudah, itu teguran yang baik. Dan teguran semacam ini itu sering ada di dalam Alkitab. Saya baca, mari kita lihat ini, Galatia pasal 3. Lihat, ayat 1, ayat 3. Saya kutip saja 2 bagian ini ya. Masih banyak ayat. Yesus bahkan bilang ular beludak segala macam, tapi saya tidak mau bicara panjang lebar. Saya mau ini saja, Galatia 3 ayat 1 dibacakan buat kita.
Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ini kata-kata keras. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Paulus ini sedang bilang begini, kok siapa yang mulai pengaruh lu? Siapa yang mempesona lu sampai lu tinggalkan Tuhan? Siapa yang mulai? Bukankah itu Yesus itu dilukiskan terang di depan kamu? Ini sama seperti Kleopas dan dia pun kawan. Hei, Emmaus masa mempesona kamu sampai kamu tinggalkan Yerusalem? Masa Emmaus lebih tertarik, membuat kamu tertarik dibandingkan Yerusalem? Bukankah Yerusalem adalah kota Allah? Bukankah Yerusalem di sana ada bait suci? Bukankah di Yerusalem murid-muridku sedang bersekutu berkumpul? Di sana ada doa, di sana ada pujian penyembahan. Kenapa engkau begitu terpesona dengan yang lain? Emmaus, ada apa di Emmaus? Itu Paulus bilang, kamu orang-orang bodoh. Ayat 3, perhatikan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kamu terlalu bodoh, maukah kamu sudah mulai dengan roh, akhiri dengan daging? Itu kata lainnya begini, hei kamu kenapa bodoh? Hei dulu kamu WN, kenapa kamu bodoh? Dulu kamu main musik, maukah kamu sekarang tidak jadi apa-apa? Tidak melakukan apa-apa? Kamu bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu teguran yang baik, ya. Jadi kalau kita suka dengar teguran, itu mendatangkan pemulihan. Amen. Saya ulang, ini dua orang nih diam sah. Waktu Tuhan ngomong sama dua konyol, saya ulang ini dong belum kenal Yesus ini. Tapi begitu ngomong dong konyol, bodoh, tidak paham, stupid, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dong dua tidak menyaut, tidak ada argumentasi. Tidak ada sama sekali. Karena memang betul itu beta pun keadaan. Itu memang beta pun suasana hati. Ya kalau tidak betul memang kita harus protes. Saya tidak ajar kita untuk jadi orang yang bodoh-bodoh terima-terima. Kalau saudara orang cerca kita apa adanya. Ada kan fitnah. Kita tidak buat tapi dia bilang buat. Nah, itu kan fitnah. Itu mesti dibantah. Itu mesti di saudara klarifikasi. Tetapi kalau memang iya benar, klarifikasi apa yang kita mau buat? Kalau memang iya betul, beta memang sekarang mulai slow, beta mulai sekarang mulai bosan-bosan, di gereja susun senang duduk lama-lama, di pelayanan susun suka mulai ada roh bosan, maka kalau orang bilang saya bodoh, tidak paham, konyol, lamban, beta mesti terima dong. Karena itu teguran yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu keteguran yang baik buat kita semua, supaya kita jadi orang-orang yang tidak kehilangan berkat, supaya kita tidak jadi orang yang tidak kehilangan saudara kasih setia Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kita jangan cepat, ya, saya ulangi lagi, jangan cepat menanggapi perkataan negatif dengan respon yang negatif, tapi coba tanggapi setiap perkataan itu dengan saudaraku cermat. Mulai koreksi diri. Orang Kupang bilang loti botompu diri. Mulai cek, betul ternyata beta nih ada lemah di sini, beta nih ada kurang di sini. Tuhan supake ini orang untuk kasih ingat beta. Bukankah ayat Alkitab mengatakan lebih baik teguran yang nyata daripada apa? Kasih yang pura-pura. Kita semua hafal itu ayat, tapi kalau orang tower potong sone mau. Botong mau tuh soya-soya, botong mau tuh bela. Aduh Tuhan, salah juga botong bela. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tolong ingatkan saya sebagai gembala. Kalau saya mulai modelnya seperti itu, ya, mulai bela yang salah, yang benar kasih salah, tolong kasih ingat saya, karena saya masih manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi sejauh ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mulai melihat diri
Dan saya tidak mau terkontaminasi dengan apapun. Sorry. Saudara, potong penghubungan akrab, potong penghubungan baik. Sebagai bukan hanya jemaat gembala, tetapi juga sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kalau ada kekeliruan, dengar baik-baik, saya omong ini di depan saudara. Kalau ada kekeliruan, izinkan saya untuk saya tidak akan pernah menutup-nutupi kesalahan. Dan saya akan berdiri di atas kebenaran. Saya akan bicara apa adanya di gereja ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akan saya bicara apa adanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pak Pendeta, bukankah saya ini sering kasih ikan Bapak? Kasih ikan juga kalau lu salah, beta tetap. Bapak kita sering minum kopi bareng, tidak mau tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu tidak bisa membuat bahwa saya bela saudara kalau saudara lakukan hal yang bertentangan dengan Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mari kita semua mau belajar bersama-sama kebenaran ini. Kalau kotong ditegur, botong siap diterima. Kalau botong salah, botong siap diterima. Semua 2 tahun mengkali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya ditegur oleh badan pengurus daerah. Saya ngomong ini, saudara. Saya dipanggil dan ditegur oleh badan pengurus daerah karena saya 1 kali tidak ikut rapat. Ya. Waktu itu saya ke KR di Sabu, jadi saya tidak ikut rapat. Saya hanya utus ibu yang pergi ikut, ibu gembala. Lalu saya pulang, saudara, mereka telepon saya, bilang, Bapak tolong menghadap di kantor dulu. Saya pergi dengan santai, saudara. Saya sampai di sana, lalu kemudian ketua BPD, sekretaris, wakil semua duduk. Lalu bilang begini, minta maaf Pak Eben. Pak Eben ada tahu salah kok. Ya, saya bilang, minta maaf juga Bapak dong, beta Yuson tahu bisa salah apa nih. Ya. Lalu kemudian dia bilang begini, minta maaf Pak Eben, memang betul di pelayanan KKR. Ya. Tetapi ingat, mesti loyal juga dengan organisasi gereja. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena aturan gereja kita, pelayan Injil mesti ikut rapat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang siap salah, siap terima kasih. Ya, ini teguran Bapak. Jadi lain kali nah ingat baik-baik, sibuk pelayanan, jangan lupa kalau ada rapat nah jangan lari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siap salah, siap terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, loh kamu memang salah. Lu mau pi KKR, kalau lu mau pi beritakan Injil, persoalan lu terikat juga dengan ini organisasi gereja. Lu mesti ikuti aturan. Sana bisa sonde, salah. Jadi mesti bilang salah, siap salah. Siap salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kita mesti ingat bahwa kadang kita ini kan masih manusia. Namanya manusia itu ada titik kelemahan-kelemahan. Yang namanya manusia itu ada titik keteledorannya. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang sempurna. Tapi yang menjadi soal adalah ketika botong ditogor, botong sone mau. Itu yang jadi soal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan soalnya ada pada titik lemah kita, bukan. Soalnya itu ada pada saat kita tidak mau diperbaiki. Pada saat kita tidak mau disadarkan. Itu soal besar. Orang yang seperti ini hidupnya akan begitu terus. Terpuruk. Bagaimana orang-orang dan Israel yang mau terima dia benar terus. Wah itu berat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang seperti ini hidupnya tidak akan perlu mau usul saran model kayak apapun. Dia pun hidup hanya begitu terus. Karena lupung saran semua akan salah di depan mata. Dan dia anggap diri benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah hari ini saya mau sampaikan ini kebenaran buat kita semua. Mari ingat bahwa tidak ada manusia sempurna. Ada titik lemah, titik lemah, titik lemah. Dan kalau ada titik lemah butuh orang kasih ingat, butuh orang kasih tahu.
Saya ulang, kadang orang kasih tahu kita bisa dengan cara-cara baik, halus, tetapi kadang juga Tuhan bisa pakai itu orang untuk bicara keras dengan kita. Bicara dengan, minta maaf, dalam tanda kutip tidak sopan dengan kita. Bicara dengan kata-kata yang menyakitkan buat kita. Seperti yang saya kutip dalam beberapa ayat tadi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi itu harus menjadi bahan evaluasi, bahan koreksi buat saudara dan saya. Supaya hidup kita tidak terpuruk, tetapi dari hari ke hari boleh dibenahi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sebelum kita pindah ke respon yang kedua, saya mau kita baca ini ayat. Tolong dibacakan Wahyu 3 ayat yang ke-21 kalau saya tidak salah. Coba lihat dulu Wahyu 3 ayat 21. Saya tiba-tiba ingat ini ayat. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 21. Coba tes baca. Barang siapa menang, ia akan... Bukan, ayat 19 coba. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya, karena itu bertobatlah. Relakan hatimu, itu firman Tuhan bilang. Jadi ini dua orang yang kita lihat tadi ini, dua rela betul-betul. Ini respon yang luar biasa. Mereka rela terima teguran, rela ditegur keras. Saudara, hidup mereka menuju kepada pemulihan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, respon kita terhadap kehadiran Yesus. Jadi mesti respon teguran keras. Yang kedua, Lukas 24 ayat 27 bersama jemaat kita baca teks ini. 1, 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi ayat 27, 28, 29 itu omong Yesus yang ngomong, jelaskan kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, Yesus jelaskan. Lalu saudara perhatikan ayat 32 langsung. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara lihat, waktu Tuhan jelaskan firman Allah, saya ulang, dia belum tahu ini Yesus atau siapa yang ngomong. Belum tahu. Karena dong 20 mata lagi kita tutupin. Tetapi ketika itu Tuhan jelaskan, dong 20 hati ini kesemangat, kayak model tabakar, api menyala-nyala di dong 20 hati. Waktu dengar firman Allah, waktu dengar penjelasan kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, Yesus omong, Yesus khotbah. Saudara, mereka 20 hati ini berkobar-kobar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata berkobar-kobar di dalam bahasa Yunani ditulis kata kayo. Kayo itu artinya menyala, membakar, menerangi. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ini saya ulang lagi dong, belum tahu siapa yang khotbah, siapa yang ada jelaskan ini kitab suci. Dong belum tahu. Tapi ternyata dong pung hati suta bakar, dong pung hati kemenyala dengar firman. Saudara yang diberkati Tuhan, ini merupakan respon kedua yang membawa orang mengalami pemulihan. Selain dengar teguran, dong ternyata senang dengan Alkitab, dong senang dengan penjelasan firman Tuhan. Saya ulang dong, belum tahu siapa yang ngomong. Kalau orang bilang, wih senang dengar khotbah, karena yang khotbah itu pendeta A. Oh, itu berarti kamu lihat itu orang, baru kamu senang, kamu menyala-nyala, kamu terbakar. Ini dua nih soal kenal siapa yang ngomong ini. Tapi ketika itu firman Allah dijelaskan, itu firman Tuhan diterangkan, itu firman Tuhan dibeberkan, mulai dari kitab-kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Alkitab berkata, dong 20 hati berkobar-kobar, menyala, terbakar dengan firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ingatlah baik-baik, orang yang mau mengalami pemulihan itu kecuali itu orang itu respon firman dengan baik. Orang yang saudara mau mengalami pemulihan dari Tuhan, itu jikalau dia mendengar firman Allah, dia pun roju menyala-nyala, tabakar, itu akan bikin itu orang itu mengalami perubahan,
akan mengalami saudara perubahan. Pemulihan akan terjadi karena firman itu berkuasa. Firman itu akan menghasilkan sesuatu. Makanya saudara Yesus pernah memberikan perumpamaan, bukan dalam Injil Matius pasal 13, tentang tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah penuh semak duri. Saudara, tanah yang baik. Yang baik itu yang bertumbuh 30, 60, 100. Yang sonde bertumbuh. Kenapa? Tanah baik itu gambaran, itu orang tuh dengar firman tuh dia menyala, dia tabakar, dia betul-betul mau diterangi oleh firman Tuhan. Dia mau betul-betul saudara pemulihan terjadi dalam hidupnya. Itu yang akan membuat itu orang, saudaraku, mengalami perubahan. Saudara datang gereja, Yesus ada di sini. Saudara di tengah masalah, tadi saya bilang Yesus ada. Tapi persoalannya Yesus omong, Anda mau dengar kosonde. Yesus omong, Anda pura menyala-nyala kosonde. Kita datang ibadah pun demikian. Kita berdoa minta pemulihan, kita berdoa minta berkat, kita berdoa minta saudaraku perubahan terjadi. Tapi waktu kita dengar firman, kita pura padam. Bagaimana saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa menjadi orang yang mengalami pemulihan? Bagaimana kita bisa mengalami, bagaimana terang itu menerangi hidup kita? Tidak akan pernah mungkin. Perjumpaan itu akan hanya menjadi sebuah perjumpaan omong kosong, perjumpaan percuma. Kita pulang tetap bawa kita pun masalah, kita pulang tetap bawa kita pun beban, kita pulang tetap bawa kita pun saudaraku penderitaan. Karena memang waktu kita dengar firman, kita pun roh tidak menyala, kita pun roh tidak terbakar. Saudara yang diberkati Tuhan, saya kalau baca Alkitab menemukan ada banyak kasus, contoh bagaimana orang-orang yang tabakar depu hati kalau dengar firman itu seperti apa. Mari kita lihat ya, beberapa contoh saya mau tunjukkan kepada kita ya. Kedua ini, gairah kepada pengajaran firman Allah. Sebentar ya. Ya. Nehemia 8 ayat yang ke-6 dibacakan buat kita. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ya, lanjut ayat yang ke-6. Ya, silakan. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ayat 8 saya tidak kutip. Ayat 8 mari diperhatikan. Kitab Nehemia 8 ayat yang ke-8. Ayat 7-8. Oke, silakan. Nehemia di mana? Nehemia. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Terus ayat yang ke-10. Iya. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Saudara lihat ya. Jadi mereka ini kan pulang dalam masalah. Mereka 70 tahun ditawan di Babel, saudara. Dan waktu mereka ditawan itu, Nebukadnezar suka serata semua. Jadi di Yerusalem itu susah ada bangunan satu pun yang berdiri. Rumah rata tanah, bait suci rata tanah, semua rata tanah. Jadi saudara bayangkan pulang dengan keadaan rata tanah. 70 tahun baru Tuhan bawa mereka kembali ke Yerusalem lewat pemimpin Esra Nehemia. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi mereka pulang itu mereka dalam keadaan yang dengan masalah-masalah yang bukan main gila punya. Ini masalah berat. Mau bangun rumah nah, mau bangun bait suci nah, mau bangun tembok-tembok untuk pagar keliling kota itu.
saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini beban, ini persoalan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi ketika Alkitab dibacakan, saudara dengar baik-baik ini. Ketika firman Tuhan, Ezra bangkit berdiri dan kemudian buka Alkitab, baca itu kitab suci, dompung roh menyala. Dari mana kita tahu dompung roh menyala? Saudara lihat sikap ini. Mereka semua bangkit berdiri dikatakan. Ezra soalnya suruh dong berdiri. Ezra soalnya bilang, mari untuk menghargai firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Tidak ada. Dia begitu buka kitab dan berdiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu dia baca Alkitab, memuji-muji Allah, menjelaskan itu firman Allah. Ayat 7 berkata kepada kita tadi, bahwa mereka semua menyambut dengan kata amin, amin. Angkat tangan, berlutut, sujud menyembah Tuhan, muka sampai di tanah. Kalau ini bukan Roh Kudus yang bekerja mengobarkan api di dalam, saudaraku, hidup mereka, tidak mungkin itu. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak mungkin mereka bisa punya roh yang menyala-nyala seperti ini. Hati yang menyala-nyala, berkobar untuk dengar firman Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ulang lagi, kunci pemulihan itu adalah saat kita punya hati yang terbuka, menyala dengar firman. Begitu kalau firman itu masuk tuh, masalah berat pun jadi ringan. Kalau itu firman tuh betul-betul tuh menjadi bagian botong hidup, botong pulang tuh botong ada sukacita tersendiri. Botong pulang tuh botong akan alami sesuatu yang beda, karena itu firman Allah berkuasa. Firman itu berkuasa buat saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang lagi, ada begitu banyak orang datang gereja pulang, masalah tidak selesai-selesai. Pulang dengan beban tetap berat, pulang tetap dengan sedih. Saudara lihat ini ayat tadi kita baca, Nehemia 8 ayat 10. Waktu dong menangis, Ezra belajar menangis, Tuhan sulawat bosong, betul sukacita sudah. Ini pembangunan akan selesai. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan pulihkan. Meskipun betul lihat sekarang rata tanah, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan sanggup kerjakan. Saudara yang berkati Tuhan. Karena itu dimanapun kita ada, jangan lupa gairah kepada pengajaran firman Allah itu menjadi penting. Contoh kasus yang lain, saudara bisa lihat di dalam kitab Kisah 13 ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokhia. Saudara, waktu mereka sampai di Antiokhia, mereka mulai berbicara di dalam rumah ibadat. Ayat yang ke-42 mengatakan ketika Paulus dan Barnabas keluar dari rumah ibadat, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Saudara lihat, jadi seomong panjang lebar, panjang lebar. Waktu keluar dari rumah ibadat, orang-orang di itu kota bilang begini, jangan lupa Paulus dan Barnabas, minggu depan, Sabat berikutnya, ya, kami mau omong ulang lagi ini firman. Lihat ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Saudara, kalau ada orang yang mendengar firman Allah, itu akan membuat terjadi perubahan di kota itu. Kalau saudara baca Kisah 13 ini, untuk pertama kalinya nanti di Antiokhia disebut orang-orang Kristen. Kristen itu lahir pertama di Antiokhia, saudara. Ya, kalau kita ikut ini sejarah kitab suci, kalau sebutan Kristen itu pertama kali lahir di Antiokhia. Kenapa ada terjadi sebutan itu? Karena ada orang-orang yang punya hati, punya roh yang tidak padam, tetapi menyala-nyala terhadap kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara, kalau rumah tanggamu mau dipulihkan, ekonomimu mau dipulihkan, ya, ingat, lupung rohmu menyala dan firman. Kerohanian yang tadi kering mau nyala kembali, tidak jadi slow, tidak bosan, tidak lamban, saudara. Maka ingat, firman Tuhan itu yang membakar kita. Kalau firman Tuhan itu membakar hidup saudara dan saya, hidup kita hari lepas hari akan bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu akan membuat kita disegarkan.
Firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Kemarin saudara terkasih dalam Tuhan, pagi-pagi jam 6 saya ditelepon oleh satu keluarga. Ya, Pak Pendeta, saya lihat di nomor baru. Ya, saudara, saya nomor baru itu biasanya saya tidak angkat pada bel yang pertama. Jadi saya kasih tinggal. Terus mati, tidak lama kemudian telepon lagi. Saudara, oh ini berarti penting. Saya angkat. Begitu saya angkat, saudaraku dia bilang, "Shalom Pak Pendeta, shalom. Sebentar jam 3 Bapak bisa pimpin ini ibadat kok." Saya bilang, "Oh bisa, di mana?" Saudara diberkati Tuhan. Dia bilang, "Itu di perumahan yang dekat sini nih, di Alak itu Bapak, di dekat patung Garuda situ. Nanti naik, Bapak beta baru bangun rumah satu di situ. Jadi ini hari ini tukang dong semua sampai di atap. Tapi Bapak selama ini kotong belum ibadah di situ, jadi Bapak sebentar bisa datang kok?" Saya jawab dia, "Bisa. Kita doa sako." Saya tanya dia begitu. Lalu, "Sonde Bapak, jangan hanya doa sah, khotbah sedikit dulu Bapak." "Oh baik kalau begitu." Saudara, saya belum minta maaf tapi saya tidak bisa lama karena jam 4 saya harus khotbah lagi di Mantasi. Saudara bilang, "Oke, jam 3 tepat Bapak." Jadi kami jam setengah 3 lewat, kami sudah meluncur dari sini menuju ke patung Garuda. Sampai di sana saudara yang terkasih, kondisi memang apa adanya karena itu tempat masih hutan. Rumah hanya ada satu di situ, tambah dengan dia punya berarti 2 rumah. Ya saudara, tidak ada kursi, tidak ada semua. Saya bilang begini, ini kita ibadah cara karmana. Kenapa apa? Bapak berdiri di atas vanderen, kami duduk di bawah. Jadi duduk saudara satu keluarga, ya mungkin sekitar jumlah lumayan banyak, sekitar 20-an orang, tukang 8 orang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian kami mulai kebaktian di padang rumput itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena ada orang-orang yang mau punya hati yang lapar, haus, rindu dengar firman Allah. Meskipun di tengah-tengah kondisi apa adanya, kursi tidak ada, duduk di batu, saudara. Ada ibu hamil satu, saya juga kasihan dia, kasihan duduk di talepo, di tanah, saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, tetapi hati mau dengar firman. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang punya tempat bagus, fasilitas bagus, tapi tidak suka dengar firman. Ya. Dengar firman tidak punya roh yang menyala-nyala. Saudara, saya membaca seorang penginjil dunia yang penuh dengan keterbatasan di Kenya, negara Kenya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak punya baju apa-apa, hanya pakai karung satu ikat di bawah untuk menutupi saudaraku bagian yang penting itu. Sandalnya terbuat dari tali ikat di saudara, semacam botol aqua. Tetapi dia saudara baca Alkitab, menginjil, beritakan firman tanpa baju di badan. Kondisi yang begitu tragis, saudara. Tetapi ini ada roh yang tidak padam, ada roh yang menyala terhadap kebenaran. Saya ulang lagi, kita semua fasilitas enak nih. Tapi kalau kita pun roh tidak menyala-nyala untuk kebenaran, hidup kita akan tambah hari tambah parah. Saudara, kita tidak akan menjadi orang yang justru mengalami pemulihan, pengubahan, karena memang kita tidak cinta terhadap kebenaran. Kita tidak sungguh-sungguh sudah hidup di dalam firman Allah. Saya mungkin pernah cerita tentang Mahatma Gandhi, seorang pemimpin India yang rela dilemparkan keluar dari kereta api, saudara, tapi tidak mau lepas Alkitab. Padahal Mahatma Gandhi ini agama Hindu. Mahatma Gandhi ini bukan saudara Kristen, dan dia tidak pernah jadi Kristen. Dia pernah satu kali mau jadi Kristen, tetapi waktu dia mau masuk gereja, karena orang India asli itu kan kulit hitam, ya saudara. Tetapi waktu dia mau masuk gereja, orang Eropa, kan gereja ini kan datangnya dari Eropa, dari Amerika, saudara. Orang bule bilang, "Woi, lu kulit hitam, jadi soalnya bisa masuk." Karena itulah dia tidak masuk gereja sampai dia meninggal. Tetapi saudaraku, dia suka baca Alkitab meskipun dia tidak beribadah. Ya saudara. Kenapa? Karena dia bilang, "Wih, saya suka dengan pengajaran Tuhan Yesus." Dia suka sekali. Bahkan dia satu kali pernah dilempar keluar
keluar dari kereta api, tapi Alkitab dia tidak lepas. Dia peluk saudara Alkitab. Itu matmaganya. Orang yang tidak percaya loh. Nah kita ini yang percaya, subaptis, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjamuan, ya. Tapi Alkitab kita anggap barang ece-ece. Kita tidak respon, kita tidak ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana hidup ini bisa dipulihkan? Bagaimana hidup kita bisa jadi baik? Bagaimana hidup kita jadi terang? Tidak bisa, saudara. Hidup ini hanya bisa diubahkan kalau kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Amen. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal kedua yang kita tidak boleh lupakan. Oke, saya lanjut di hal yang ketiga. Tolong laptopnya diklik dulu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, respon kita terhadap kehadiran Yesus yang ketiga. Yang ketiga kita temukan dalam Lukas 24 ayat 29. Mari kita baca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30, 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dikatakan, tinggallah bersama-sama kami. Setelah mereka, saudaraku, ditegur, setelah mereka dengar ajaran firman Allah, mereka rasanya tidak mau lepas ini pribadi ini. Mereka rasanya mau tetap tinggal bersama-sama dengan pribadi ini. Saudaraku, apalagi ketika mereka duduk makan dengan dia bersama-sama, dan dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka berdua. Saudara, kata makan ini, duduk makan, itu memang Yesus sering lakukan untuk membuat persekutuan yang intim. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ya, Yesus itu sering ajak makan murid-murid, ya, ulang-ulang, 5 roti 2 ikan. Lalu saudaraku, waktu mereka tiba di rumahnya Maria dan Marta, makan minum juga. Lalu saudaraku, mereka satu kali Yesus ketemu dengan pemungut-pemungut cukai, Matius, saudaraku, Lewi, ya, itu juga makan. Waktu di rumahnya Sakeus, itu juga makan. Lalu waktu ketemu saudara murid-murid di pantau Tiberias, danau Tiberias dalam Yohanes pasal yang ke-20, 21, kita temukan juga Yesus kemudian makan ikan goreng. Yesus suka makan dia, ya saudara. Tapi makannya Yesus dengan murid-murid itu sebagai jalinan persekutuan. Jadi saudara, Yesus selalu ambil momen-momen makan itu untuk menjalin hubungan keakraban, keintiman, saudara, membangun relasi dengan para murid-muridnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara undang misalnya orang, kita makan dulu sama-sama, itu maksudnya apa? Ya bangun relasi, bangun hubungan. Karena paling enak itu bangun relasi waktu kita makan, minum kopi bareng, itu bangun relasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ayat ini bicara tentang itu. Dan murid-murid dan kedua orang ini merasa bahwa Tuhan kayaknya, ini orang kok rasanya mau dekat dengan kotong. Ini orang kok rasanya tidak jauh dengan kotong. Ini orang, dia begitu intim dengan kita. Dia makan bersama dengan kita. Dia memecah-mecahkan roti untuk kita. Saudaraku yang diberkati, mereka dua rasanya tidak mau lepaskan. Biarkan tinggal bersama-sama dengan kami. Hari telah menjelang malam, matahari hampir tenggelam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi kita tahu dalam teks ini Yesus akhirnya setelah makan berangkat. Saya mau tekankan begini, orang yang akan mengalami pemulihan itu adalah orang yang mempunyai perasaan seperti ini, kerinduan seperti ini, yaitu mereka mau menetap terus-menerus bersama Tuhan. Mereka mau menetap terus-menerus bersama Tuhan. Kata tinggal itu dipakai kata meno. Meno itu artinya menetap terus-menerus bersama Tuhan.
Bukan tameno, bukan, itu beda. Meno itu menetap terus menerus bersama Tuhan, tidak mau lepas dengan Tuhan Allah. Saudara, adakah kerinduan ini menjadi kerinduan saudara dan saya? Mau tetap ada bersama dengan Tuhan? Ada satu lagu yang mengatakan begini, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ya, saudara. Ada lagi tuh apa? Satu hal yang ku rindu. Ya, saudara, berdiam di dalam rumah-Mu. Ya, kita harus punya kerinduan menetap dengan Tuhan. Sebab kalau kita dekat dengan Tuhan itu, kita akan alami pemulihan. Masalah, tantangan yang datang silih berganti akan membuat saudara dan saya tertekan. Tapi waktu kita dekat menetap dengan Tuhan, masalah itu akan menjadi sesuatu yang ringan, yang akan kita bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yesus berkata jelas dalam Matius pasal yang ke-28, bukan? Matius 11 ayat 28 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini rendah hati, lemah lembut, saudara. Ya. Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia, karena Dia memang janji kalau kita bersama-sama dengan Dia, Dia berikan kelegaan, Dia berikan ketenangan buat kita. Tapi kita yang kadang-kadang tidak mau bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak mau menetap dengan Tuhan, tapi kita rindu pemulihan. Jangan, saudara yang diberkati Tuhan. Makanya di hari Jumat yang lalu saya sampaikan, ingat, saya ini yang sakit hati kalau saya dengar dari mulut orang yang sedang berkata begini, saya tidak mau masuk gereja lagi, saya tinggalkan gereja. Aduh Tuhan, kau berkata kau tinggalkan gereja, itu sama saja kau katakan saya tinggalkan Tuhan. Kok gampang sekali kau bicara begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gampang sekali engkau berkata saya berpisah dengan Tuhan. Seharusnya kita senang dekat dengan Tuhan, menetap bersama Tuhan. Saya curiga kita belum pernah punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, ya kita akan gampang saja ngomong begitu, karena kita tidak pernah merasakan kebersamaan. Saudara, coba Anda hidupnya akur dengan istrimu, suamimu. Tiap hari pokoknya happy, senang, makan bareng, susah sama-sama. Tiba-tiba dia meninggal, apa yang terjadi? Waktu Anda menangis apa? Anda bilang, Bapak, persetan lu jalan sudah. Saudara, saya bilang, Bapak jangan jalan, Bapak jangan jalan, Bapak. Itu kan Anda menangis, loh. Kenapa? Karena tiap hari lu sama-sama dengan dia. Rasa-rasanya betul mau ikut masuk dalam peti mayat. Karena saudara kita tidak bisa lepas, kita karena punya persekutuan yang intim dengan dia. Saudara, tapi coba tetanggamu meninggal, lu baru datang tinggal 2 hari di sini, baru lu melayat, lu tiba-tiba menangis. Jangan kasih tinggal beta. Nah, itu lu gila. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Soalnya mungkin. Jadi orang kalau gampang bilang, beta tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, saya curiga kau tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Makanya kau gampang sekali omong begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, rasanya wadah kayak ini 2 orang. Tidak mungkin kesehatan. Kurasa terlalu nikmat, enak tinggal dengan Tuhan. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Karena itu hari ini, coba kita punya perasaan ini dulu dengan Tuhan. Kalau ini perasaan ada, ini masalah boleh datang, Pak, Ibu, kakak, adik, semua, anak-anak semua. Masalah boleh datang, betul akan rasa wisone bisa. Tuhan pumbai itu terlalu debet. Beta mau kasih tinggal dia ini soalnya mungkin. Beta akan rasa bahwa akan kehilangan satu sosok pribadi yang begitu penting di dalam ini hidup.
Makanya saudara lihat ini ayat-ayat, saya kutip ya, Mazmur pasal 84 ya. Nanti kita lihat ini ayat ya saudara. Jadi terus ingin bersekutu, tinggal bersama dengan Tuhan. Ini yang ketiga. Karena rasa ini kedekatan yang model kayak begini nih, aduh, Tuhan peluk beta nih, baru beta keselepas dia tangan. Tuhan ku sayang begini rupa nih, baru beta kestinggal dia. Itu tuh mustahil, saudara. Kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan. Saudara lihat Mazmur 84 ayat yang ke-10 dibacakan buat kita sekalian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Kenapa ini Bani Korah yang ngomong ini? Mazmur 84 di Bani Korah. Karena Bani Korah ini saudara orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Mereka ini kan pemimpin paduan suara di bait Allah. Itu Bani Korah. Jadi saudara, mereka pun kedekatan dengan Tuhan itu terlalu dekat. Sampai dia bilang begini, Tuhan lebih 1 hari di gereja, lebih 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik betul ada di ambang pintu rumah Allah daripada tinggal diam di dalam rumah, tapi itu rumah kemah atau orang fasik pun rumah. Dong rasa tidak ada lebih nikmat sama sekali. Lebih baik hanya cuma di pintu gerbang sah, itu rumah Tuhan. Widom pun cinta terhadap rumah Tuhan tuh terlalu saudara, Bani Korah. Daud juga begitu. Mazmur 27, mari kita lihat ayat 4. Saudara terkasih dalam Tuhan, baca teks ini, Mazmur 27 ayat 4. 1 hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Bukan Tuhan, kalau ada masalah, beta minta maaf, beta bangun jalan. Tidak ada. Seumur hidup, itu artinya ada masalah tetap. Seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik Tuhan. Jadi saudara, ini berkati Tuhan, mari semuanya. Ayo rasakanlah kenikmatan, keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara rasa kenikmatan, keintiman dengan Tuhan, saya ulang, tidak ada satu pun yang bisa geser botong. Dan botong kalau begini, botongku hidup tambah hari diberkati, botongku hidup tambah hari dipulihkan. Perjalanan-perjalanan yang botong lewati ini akan penuh sukacita, akan penuh saudaraku pimpinan Tuhan. Meskipun saya ulang, tidak lepas dari masalah, persoalan, tantangan, tetapi jangan pernah takut, karena ada Kristus Yesus yang datang bersama kita. Kalau Anda respon, meskipun kadang-kadang tegas, kadang-kadang keras, kata-kata yang disampaikan itu tusuk di hati, tembus ulu hati, jantung, paru-paru, tetapi saudara, kalau engkau rela, engkau punya hidup akan diberkati Tuhan. Kalau engkau rindu punya api yang menyala-nyala di dalam hati untuk terus dengar firman, untuk terus belajar kitab suci, saudaraku, bahkan punya kerinduan yang dalam untuk tidak bisa lepas dari Tuhan, percayalah, hidup saudara dan saya pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan kita, perjalanan hidup yang seperti ini akan mendatangkan perubahan-perubahan hidup menjadi lebih baik. Ya, tidak ada orang yang tidak akan jadi lebih baik. Semua akan jadi lebih baik. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ulang-ulang kalimat ini, tidak ada yang mustahil. Yang penting botong perjalanan hidup jangan kocar-kacir, botong perjalanan hidup jangan ikut botong mau, jangan ikut tren, tetapi ikuti kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, sampai Emmaus 7 mil. Tapi mereka pulang kembali, saudara terkasih dalam Tuhan, karena mereka sudah mengalami pemulihan. Mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 34, karena mereka itu sesungguhnya, kata mereka itu sesungguhnya, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Wah, sekarang mereka sadar bahwa Tuhan sudah bangkit. Mereka pulang ke Yerusalem, mereka alami pemulihan. Mereka kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan berkumpul bersama-sama dengan murid-murid. Kalau kita membaca ayat 36 nanti selanjutnya, Tuhan datang ke tengah-tengah mereka, memberikan damai sejahtera buat mereka. Mereka juga yang akhirnya menantikan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta. Mereka mengalami lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan yang terjadi buat mereka semua yang ada pada waktu itu, termasuk Kleopas dan teman-temannya.
Saudara, kalau kita respon firman Allah, kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan selamanya, kalau kita mau ditegur oleh Tuhan, pasti kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua tunduk kepala di hadirat Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Singers, kita akan syukuri firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.